Kontroversi Arteria Dahlan, gertak Mahfud MD hingga minta OTT KPK tak diberlakukan. Nah saudara, nggak boleh buka yang itu, nggak boleh. Tetapi kalau saudara tanya rapat, kami nih 3 bulan sekali rapat nih dengan Pak Agus dengan semua ini. Ini daftar rapat lengkap, bertemu kami, jangan dikira kami nggak bertemu. Apa pikiran kita tentang ini? Ketika bertemu, ternyata melaksanakan undang-undang tindak pidana pencucian itu sulit. Sehingga protes kita tuh apa kepada rapat itu? Kenapa sih tidak pernah membangun kasus? Sudah ribuan kasus ini kok tidak membangun kasus? Dikonstruksi kasus sendiri. Itu setiap rapat aparat penegak hukum menyatakan sulit, Pak, ini harus ketemu ini dulu, kalau ini ketemu harus ini selesai dulu. Itu betul. Jadi setelah proses penyelidikan yang KPK lakukan dengan mengundang beberapa pihak untuk dilakukan permintaan keterangan oleh tim penyelidik KPK, maka kami melakukan analisis lebih lanjut dan berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK menemukan ada dugaan peristiwa pidana dan juga pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga kami tetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi terkait dengan pemeriksaan pajak pada Direktorat Jenderal Pajak tahun 2011 sampai 2023. Saya terus terang, lagi-lagi saya mengucapkan, feodalisme di Indonesia tidaklah hilang. Feodalisme di negara kita justru semakin fatal, terutama dalam sistem yang semakin hari semakin kita tegakkan, ya, yang selalu ujungnya mendewa-dewakan orang dari kepercayaan kepada sistem, dan pada akhirnya juga, ya mohon maaf, kalau kita bicara metode perbaikan negara kan, konstitusi susah kita ubah, undang-undang kita ubah setelah ada DPR dan Presiden. Pemilu mengatur supaya Presiden dan DPR itu dipilih dalam waktu yang lebih cepat, karena inilah pergantian yang memberikan harapan. Tapi pertanyaannya adalah, apa betul pemilu ini juga akan menjadi penyelesaian? Ini kasusnya dari tahun 2009. Sudah berapa pemilu ini? Sudah 3 pemilu. 3 kali Presiden, 3 periode DPR. Tidak ada investigasi. Apakah betul pemilu yang akan datang akan juga menjamah soal begini? Apabila pemilunya sendiri berbau konspirasi. Saya akan menerimanya dan saya akan mengikuti proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi saya akan mencoba berkomunikasi dengan kuasa hukum, saya harus melakukan apa dan bagaimana menyikapinya. Tapi pada prinsipnya saya akan mengikuti proses hukum terhadap saya. Terima kasih. Pak Menko mengatakan datanya Bu Sri Mulyani tidak benar. Itu, wah, saya jelaskan sekarang. Ya sebentar Pak, saya mau nanya. Ya, kemudian data primernya sama. Ya. Nah, dari paparan ininya saya dari tadi mencoba, Pak. Ini samanya di mana? Dari 3,3 dapat ke 35, ya kan? Kemudian juga apakah 3,3 dan 35 itu karena tidak melakukan penghitungan atas perusahaan cangkang? Nama Arteria Dahlan belakangan ramai diperbincangkan setelah aksinya pada diskusi antara Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Setelah ditelusuri ternyata cukup banyak kontroversi yang muncul dan berkaitan dengan namanya. Berikut 5 kontroversi Arteria Dahlan selama berada di kursi DPR RI. 1. Umpatan Kementerian Agama 2018. Mungkin beberapa dari Anda masih teringat dengan kasus penipuan umroh yang melibatkan Kementerian Agama di tahun 2018. Saat itu Arteria Dahlan dan Komisi 3 DPR RI melakukan rapat bersama dengan Jaksa Agung. Pada momen tersebut ia melontarkan umpatan Kementerian Agama yang cukup kasar. Sempat menjadi pemberitaan permintaan maaf kemudian terlontar sehari setelah kejadian tersebut berlangsung. Ketika OTT KPK ramai terjadi dan berhasil meringkus banyak oknum, Arteria Dahlan kemudian mengatakan bahwa operasi tangkap tangan tidak perlu dilakukan bagi aparat penegak hukum. Aparat yang dimaksud antara lain adalah polisi, jaksa, dan hingga hakim. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah webinar di salah satu kampus negeri di Jawa Tengah dan tentu saja tanpa menunggu waktu lama menuai respon beragam dari publik. Kedua, minta Kajati dicopot 2022.